pertama, ya memang saya tadi malam saya eksis. Saya di sini ada alasan. Satu, saya lagi kurang enak badan Bapak. Saya sudah dari hari Minggu, dari 3 hari lalu itu kita hari Minggu saya jaga, jadi saya lagi kurang enak badan. Saya juga pagi saya jaga poli, sehingga selesai poli sore saya pulang, saya istirahat dulu. Terus yang kedua terkait oksigen. Pasien masuk untuk TTP-nya untuk saturasi oksigennya 99% Bapak. Ya. Jadi memang tidak ada indikasi penggunaan PO2. Ya. Makanya saya hanya pas waktu itu pasang infus, kemudian ada obat-obatan yang masuk, terutama obat-obatan yang mencegah untuk jangan sampai perdarahan, karena ada perdarahan juga. Ya. Sama obat muntah karena pasien ada muntah. Kemudian saya koordinasikan, saya bilang oke, kita rujuk ke rumah sakit. Untuk rujuk ke rumah sakit, salah satunya kan memang harus ada identitas. Saya hanya tanya, ada KTP-nya enggak? Enggak ada. Oh ya sudah, nama sama umur saja. Karena pasti rumah sakit akan minta ini, pasien ini kan tidak mungkin kita rujuk tanpa kayak ininya tidak jelas namanya siapa, usianya berapa. Ya makanya saya tanya nama sama usia saja. Ya sudah, di situ ya sudah. Mungkin karena kondisi ramai, jadi tidak kondusif, jadi kayak merasa kayak kenapa permasalahan aktivis saja yang dipermasalahkan. Padahal saya hanya satu kali saja, tidak ada, sudah nama sama nama saja, nama sama usia saja. Sudah di situ saya sampaikan ke rumah sakit, saya sampaikan ke rumah sakit, saya kirim kondisi pasiennya bagaimana. Biasanya dari rumah sakit juga pasti minta video klinis dari pasien seperti apa, saya kirim ke rumah sakit. Hanya memang dari rumah sakit responnya tidak secepat itu. Jadi saya telepon sekali, belum ada balasan. Beberapa menit setelah saya telepon baru ada balasan. Kemudian berhubungan kondisi dari perawat saya bilang juga kondisi sudah tidak kondusif. Dari masyarakat mulai desak langsung jalan saja. Ya sudah, akhirnya daripada semakin tidak kondusif, ada anarkis dan lain-lain, ya sudah mereka jalan. Saya sampaikan ke rumah sakit, Dok, ini pasiennya sudah jalan, dokter bilang belum ACC karena kondisi di puskesmas tidak kondusif. Saya tidak bisa tahan juga karena kan manusia ketimbang tambah ramai dan lain-lain sebagainya, kita tidak mau ada hal yang tidak kita inginkan kan. Akhirnya sudah pasiennya jalan dan rumah sakit sudah bilang ya sudah, berarti rujukan bermasalah. Ya sudah, saya bilang ya saya terima karena memang tidak sesuai prosedur. Harusnya rujukan itu kami sambilkan di sini, kami tindakan di sini, pasang infus dan sesuai kebutuhan kondisi pasien, kemudian kami kirim SOAP ke rumah sakit, kemudian dari rumah sakit, oke, akses rujuk baru jalan. Harusnya memang seperti itu. Hanya memang karena kondisi yang mendesak, ya sudah kami jalan ke rumah sakit. Perawat yang jalan ke rumah sakit. Perawat tadi kan meninggal. Iya. Ini jadi problem yang dimana kita semua harus mengevaluasi diri. Ya. Jadi ini beberapa catatan, ya, karena berkaitan dengan persoalan manajemen pelayanan, selalu saja Puskesmas Murung itu sudah beberapa kali menjadi sorotan publik, ya. Nah, oleh sebab itu tentu ada beberapa hal yang mungkin akan segera kita tindak lanjut. Saya tadi sudah kontak Pak Bupati, saya juga sudah kontak Ibu Kadis Kesehatan, ya. Jadi mohon maaf, mungkin dalam 1-2 hari ada keputusan-keputusan yang mungkin kita ambil. Termasuk juga kalau saya akan minta Pak Bupati perintahkan tidak untuk pemeriksaan melakukan penggunaan keuangan, manajemen keuangan di sini. Ya, mantap. Itu saya akan minta agar benar-benar, ya, ini menyangkut manusia, nyawa manusia. Nah, oleh sebab itu pendekatan kita juga harus pendekatan kemanusiaan. Saya ingatkan semua ya, Bapak Ibu para perawat semua, kalau pasien itu dia dalam keadaan darurat, administrasi itu nomor sekian, jangan itu menjadi hal yang utama dulu. Jadi ke rumah sakit umum juga komunikasi dengan kami. Direktur rumah sakit umum juga orang Abah, Dokter Anja. Jadi hal-hal itu jangan kemudian jadi ini yang punya manusia. Orang sudah meninggal.